Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, khususnya para Emauser. Esok hari gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah perayaan iman yang mengajak kita merenungkan satu dari misteri terbesar dalam ajaran gereja, bahwa Allah itu satu tetapi ada dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin kita pernah bertanya, bagaimana mungkin satu Allah tapi tiga pribadi? Dan banyak orang mencoba menjelaskan dengan berbagai analogi, seperti matahari yang tetap satu tapi memberi cahaya dan panas, atau seperti air yang bisa menjadi es, cairan, dan uap. Tapi pada akhirnya semua analogi itu tidak bisa sepenuhnya menggambarkan kedalaman misteri ini. Tritunggal Maha Kudus bukan soal matematika, tetapi soal relasi kasih yang sempurna antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang luar biasa, kita diundang masuk ke dalam relasi kasih itu. Kita tidak hanya diajak mengerti, tetapi mengalami. Itulah inti dari renungan kita hari ini. Mari kita lihat ketiga bacaan untuk besok, dan kita akan menemukan betapa hidup kita dikelilingi, dilibatkan, dan dipeluk oleh kasih Tritunggal Maha Kudus. Bacaan pertama adalah Kitab Amsal bab 8 ayat 22 sampai 31. Salah satu ayat berkata, "Aku ada sejak semula, sejak awal mula pekerjaan Tuhan." Bacaan ini berbicara tentang hikmat yang sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Dalam tradisi Yahudi, hikmat adalah personifikasi dari kebijaksanaan Allah. Tapi dalam terang perjanjian baru, banyak bapak gereja seperti Santo Athanasius dan Santo Irenaeus melihat bahwa hikmat ini menunjuk pada Putra, Sang Sabda yang bersama Bapa sejak kekal. Lihatlah bagaimana hikmat berkata, "Aku menjadi kesenangannya hari demi hari." Relasi yang sangat intim. Ini menggambarkan bagaimana sejak kekal Allah tidak sendiri. Ada relasi kasih yang terus-menerus penuh sukacita. Dan lebih dalam lagi, bacaan ini menyiratkan gerakan kasih dari Allah yang tidak berhenti di dalam dirinya sendiri. Hikmat juga bersukacita di antara anak-anak manusia. Di sini kita mulai melihat bayangan misi bahwa kasih Tritunggal itu keluar dari dirinya menjangkau kita. Kita, manusia, bukan objek asing. Kita dikasihi sejak semula. Bacaan kedua adalah surat kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai 5. Sebab oleh iman kita telah dibenarkan. Dalam bacaan ini Santo Paulus menyebut ketiga pribadi Tritunggal secara eksplisit. Allah Bapa, kita hidup dalam damai dengan Allah. Lalu Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan oleh Dia kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Dan Roh Kudus, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Perhatikan bagaimana ketiganya bekerja sama. Bapa menyediakan damai, Putra membuka jalan, Roh Kudus mencurahkan kasih. Ini bukan teori, ini pengalaman nyata. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasa hancur, berdosa, tidak layak. Tetapi Allah Bapa tidak membiarkan kita di sana. Ia mengutus putranya, dan ketika kita mulai percaya, Roh Kudus masuk dan menyembuhkan luka hati kita dengan kasih yang tidak bersyarat.
Ada sebuah cerita dari seorang katekis yang menemani seorang bapak dalam perjalanan. Si bapak itu merasa gagal sebagai suami dan sebagai kepala keluarga yang baik. Keluarganya berantakan dan ia merasa sangat berdosa. Oleh Pak Katekis, si bapak itu diajak masuk ke dalam kapel adorasi untuk berdoa. Ketika ia membuka hatinya dalam doa, ia menangis sejadi-jadinya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena pada saat itu ia merasa disentuh, diampuni, dan dikasihi oleh Allah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengalami sentuhan Allah. Roh Kudus bekerja di situ. Itulah kasih Tritunggal menyentuh yang konkret. Pada hari Sabtu sore, si bapak itu pun memasuki kamar pengakuan dan mengakukan dosanya di hadapan imam. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil yang kita akan renungkan adalah Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15 tentang wawasan Tritunggal. Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku." Bagaimana Allah Tritunggal dinyatakan dalam bacaan ini dan bagaimana peran masing-masing pribadi dijelaskan oleh Yesus? Perikop ini sangat kaya karena Yesus sendiri yang membuka selubung hubungan antara ketiga pribadi ilahi. Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah milikku." Ini menunjukkan bahwa Bapa adalah asal mula, tetapi bukan dalam arti hierarkis yang menindas, melainkan dalam arti pemberi yang murah hati. Bapa adalah sang pengutus yang memberi segala sesuatu kepada Putra. Yesus Kristus, Sang Putra, adalah pewahyu Bapa. Ia menerima segalanya dari Bapa dan menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Dalam Injil ini, Yesus sedang mempersiapkan para murid menghadapi saat ia tidak lagi hadir secara fisik, tetapi tetap menyertai mereka melalui Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh kebenaran dijanjikan oleh Yesus untuk memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Yang menarik, Yesus menekankan bahwa Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi menyampaikan apa yang diterima dari Putra, dan Putra menerimanya dari Bapa. Dengan kata lain, Bapa memberi kepada Putra, Putra mewahyukannya kepada Roh, dan Roh menyampaikannya kepada kita. Ini adalah rantai kasih ilahi yang mengalir dan melibatkan kita. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam Tritunggal tidak ada dominasi, tidak ada ego, tetapi ada persekutuan kasih dan kesatuan kehendak. Ketika pribadi itu berbeda, namun bersatu total dalam relasi. Bagaimana ayat ini membantu para bapak gereja membangun doktrin Tritunggal? Ayat ini menjadi dasar penting bagi refleksi teologis para bapak gereja sejak abad kedua dan ketiga. Mereka menghadapi tantangan besar dari berbagai ajaran sesat yang berusaha menyederhanakan atau menolak misteri Tritunggal. Beberapa hal yang dikembangkan misalnya subordinasianisme, ajaran sesat yang menyatakan bahwa Putra dan Roh lebih rendah dari Bapa. Ini ditolak karena Yesus dalam perikop ini menyatakan bahwa
apa yang dimiliki Bapa adalah miliknya juga, menandakan kesetaraan ilahi, bukan tingkatan. Para bapa seperti Santo Athanasius, Santo Basilius, dan Santo Gregorius dari Nazianze menyadari bahwa relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah hubungan hierarkis, tetapi hubungan dalam kasih dan kesatuan hakikat, homoousios, satu substansi. Yohanes 16 ayat 13 sangat penting dalam mempertahankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kekuatan, karena Ia mendengar, berkata-kata, dan memimpin. Semua ini adalah tindakan personal, bukan impersonal. Akhirnya melalui refleksi atas Injil seperti ini, para Bapak Gereja merumuskan Credo Nicea Konstantinopel pada abad keempat yang kita doakan setiap minggu dalam misa. Aku percayakan satu Allah, Putra Tunggal Allah. Aku percayakan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putra. Nah, bagaimana pemahaman akan Tritunggal memberi pengaruh nyata dalam hidup harian seorang Katolik? Ini pertanyaan kunci. Apa hubungannya Tritunggal dengan kehidupan saya yang harus bekerja, mendidik anak, mengurus rumah, menghadapi konflik, dan berdoa dalam kesunyian? Jawabannya sangat mendalam. Karena kita diciptakan dalam rupa Allah Tritunggal, maka kita hanya bisa benar-benar hidup bila kita hidup dalam kasih, relasi, dan kesatuan. Allah Bapa mengajarkan kita untuk menjadi sumber kehidupan, untuk menjadi pribadi yang memberi, yang tidak menyimpan kasih hanya untuk diri sendiri. Seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, seorang pelayan, semua bisa mencerminkan kasih Bapa. Yesus Putra mengajarkan kita untuk menjadi pewarta kasih. Dalam dunia yang penuh luka, kita dipanggil untuk menjadi kehadirannya dengan pengampunan, pengorbanan, dan kerendahan hati. Roh Kudus hadir dalam hati kita, memberi kekuatan dalam doa, inspirasi dalam keputusan, dan keberanian dalam kesaksian. Banyak orang Katolik yang mengira Roh Kudus itu hanya milik kelompok karismatik, padahal tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berdoa dengan tulus, mencintai dengan setia, atau bahkan percaya. Maka hidup dalam terang Tritunggal mempunyai makna bahwa dalam keluarga kita harus mengusahakan kesatuan, bukan dominasi. Dalam komunitas kita harus membangun relasi, bukan memperkuat ego. Dalam pelayanan dan pekerjaan kita harus menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan bisa menjadi perpanjangan kasih Tritunggal. Secara ringkas, Injil Yohanes bab 16 ayat 12-15 berisi bukan sekedar penjelasan tentang siapa Allah, tetapi juga undangan untuk masuk ke dalam aliran kasih itu. Maka jangan berdiri di luar. Biarkan kasih Bapa menyembuhkan lukamu. Biarkan Yesus membimbing jalanmu. Biarkan Roh Kudus menyalakan harapanmu. Tritunggal bukan misteri yang membuat kita bingung, tetapi misteri yang memeluk kita dalam kasih yang tak terhingga. Saudara-saudariku, khususnya para Emmausers, jika kita diciptakan dalam gambar Allah Tritunggal, itu berarti kita juga dipanggil untuk hidup seperti Allah, dalam relasi, kasih, dalam kesatuan. Maka setiap kali kita membangun relasi yang tulus, saling memberi, saling mendengarkan, entah dalam keluarga, komunitas, atau pelayanan, kita sedang mencerminkan Allah Tritunggal. Sebaliknya, saat kita menyakiti sesama, menghakimi, menutup diri, kita sedang menjauh dari gambar Allah yang sejati. Misteri Tritunggal bukan hanya untuk dikagumi di altar, tetapi untuk dihidupi dalam dapur, di kantor, di jalan raya, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Maka
Mari kita mohon. Bapa, ajarlah kami menjadi pribadi yang murah hati seperti Engkau. Yesus, tuntunlah kami untuk berani mengasihi sampai tuntas seperti Engkau. Roh Kudus, kobarkanlah kasih dalam hati kami, agar kami bisa membangun dunia yang lebih serupa dengan surga. Semoga kita para Immauser yang tergabung dalam sebuah komunitas yang mencintai kitab suci, bukan hanya memahami firman Allah tentang Allah Tritunggal, tetapi sungguh mengalami dan mewartakannya lewat hidup kita sehari-hari. Salam berkobar-kobar. Amin.